Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya, Ahmad Kausar di mata kuliah Manajemen Keuangan, pertemuan ke-6, di mana pada pertemuan ini kita membahas tentang nilai waktu dari uang. Yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah present value sama future value. Ya, lebih lanjut akan saya jelaskan di slide berikut. Baik, kita membahas nilai waktu dari uang untuk di pertemuan ke-6 ya. Jadi di dua pertemuan ini kita akan membahas tentang yang pertama future value, yang kedua present value. Untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita membahas tentang future value of annuity, dan minggu depannya lagi kita membahas tentang present value of annuity atau nilai anuitas masa depan dan nilai anuitasnya masa sekarang. Berikut adalah 4 rumus untuk menghitung berapa besar nilai future value, present value, future value of annuity, dan present value of annuity. Untuk future value di sini rumusnya ada, kita singkat dengan FN. FN di sini adalah future value, kemudian PV, PV di sini adalah present value. Jadi untuk menghitung dari future value kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa present value-nya. Kemudian ada I di sini adalah interest atau bunga, dan N adalah jumlah tahun yang akan kita hitung. Untuk present value juga begitu, ketika kita menghitung present value, kita harus tahu terlebih dahulu future value-nya, bunganya, I-nya, dan juga N-nya. Ya. Kemudian untuk menghitung future value of annuity, ya, kita harus mengetahui tingkat PMT-nya, kemudian ada di sini adalah interest-nya, 2 kali kita masukkan, dan juga N-nya. Di sini adalah jumlah waktunya, jumlah tahunnya. Ini ada bedanya adalah ada annuitas. Sementara ini ada future value saja. Kalau di sini future value of annuity, ini present value. Kalau di sini present value of annuity. Nah, sehingga di sini sama yang kita butuhkan ada I, ada N, ya. Ada I, di sini ada N, sama di sini juga ada I, ada N, ya. Maka ini akan jadi bahan untuk kita menghitung keseluruhan dari 4 rumus ini, di mana hari ini pertemuan ke-6 kita akan membahas di sini future value dan present value. Untuk pertemuan ke-7 kita membahas di future value of annuity dan present value of annuity. Ya, jadi saat ini kita berfokus di pertemuan ke-6 terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan. Nah, kembali lagi di awal di sini saya akan menanyakan kembali ke kalian. Pilih 1 tahun, pilih dikasih uang 1 juta hari ini atau 1 tahun lagi tapi dikasih 1 juta. Ini yang sering kali saya tanyakan ketika kita di kelas, eh, kesadaran kita mengenai memilih diberi 1 juta hari ini atau 1 juta 1 tahun lagi. Nah, kalian kemarin sudah sempat saya tanya, dan kalian sudah memahami bahwa lebih baik kita memilih 1 juta hari ini, ya. 1 juta hari ini. Kenapa sih kok kita lebih memilih 1 juta hari ini? Ya, karena di dalam uang itu ada nilainya atau ada value-nya. Makanya kita analisis di pertemuan ini. Kenapa? Karena di Indonesia ini menganut sistem inflasi di mana setiap hari, setiap bulan, setiap tahun harga produk selalu meningkat. Harga produk selalu meningkat. Sehingga
Kenapa kita perlu memilih hari ini? Karena yang pertama, kita lebih mendapatkan kepastian. Karena di masa mendatang kita belum pasti apa-apa yang terjadi belum pasti. Kemudian eh, yang kedua, kita ketika mendapatkan 1 juta hari ini, kita dapat memenuhi kebutuhan itu segera. Ya, nggak usah nunggu-nunggu. Misalnya apa, Pak? Misalnya kita mau beli obat, kita butuh beli obat. Masa iya kita beli obat nunggu uang 1 juta tapi tahun depan itu ya. Ini keburu mati itu ya orangnya. Jadi eh, harus segera dipenuhi kebutuhan itu. Misalnya beli beras, kita nggak ada beras untuk makan ya, harus segera dipenuhi. Maka eh, faktor kedua yang menyebabkan kita harus memilih uang 1 juta hari ini adalah kita dapat segera memenuhi kebutuhan kita. Dan yang ketiga pasti nilai barang nih tadi yang saya sampaikan karena nilai barang selalu naik 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 lagi ya ini yang menyebabkan harga uang 1 juta di tahun depan ini tidak setara dengan 1 juta di hari ini. Dan yang keempat alasannya adalah ketika misalnya kalian mendapatkan 1 juta hari ini, kemudian kalian tabung, ya anggaplah ditabung atau didepositokan dengan bunga 10%, maka 1 tahun nanti kalian berubah menjadi ini ya. Nah, 1.100.000. PV-nya adalah 1 juta, uang hari ininya 1 juta. Kemudian di sini ada eh, interest 1 plus I interestnya adalah 10%, ya sehingga 1 plus I di sini adalah 1 dikali 1 juta, jadi 100.000. Jadi tahun depan kalian akan mendapatkan uang sebesar 1.100.000. Tapi kalau kalian tidak menerima hari ini, tahun depan kalian hanya dapat 1 juta. Ini sangat rugi sekali ya. Maka ketika kita kembalikan ke pertanyaan awal tadi, pilih 1 juta sekarang atau 1 juta 1 tahun lagi, pasti kalian harus sudah bisa memilih bahwa kalian harus memilih yang 1 juta hari ini. Karena kalian punya kepastian lebih awal, bisa memenuhi kebutuhan lebih awal, bisa membeli dengan nilai barang yang ada hari ini. Kemudian kalian juga bisa punya opsi atau pilihan yaitu menabung dari uang tersebut. Nah, kalau ditabung kalian dapat bunganya, ya malah uang 1 jutanya bisa lebih ketika 1 tahun lagi ya. Itulah yang kita sebut dengan future value. Ya di sini rumusnya adalah future value ya. Nah, untuk mengilustrasikan teman-teman sekalian itu kita bisa melihat gambar yang di atas ya. Jadi di sini di yang atas ini adalah nilai hari ini atau di sini adalah PV. Posisinya di titik awal uang saat ini. Kemudian kalau kita membahas uangnya di akhir, maka di sini sudah pasti future value-nya ya. Kemudian ada lagi yang harus kita ketahui dalam menghitung ini adalah jangka waktu. Ya, jangka waktunya ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah N. Ya, kemudian setiap jangka waktu ini ada bunga. Ya, ada bunga. Di sini bunga kita fungsikan dengan I atau interest. Ya, jadi di sini 5%. Nanti selama 5 tahun ini berapa? Ya, ini adalah eh, future value. Kalau future value bergeraknya ke arah kanan, ya ke arah kanan. Jadi dari present menuju future ini disebut future value. Tapi nanti kita juga akan pelajari sebaliknya. Jika kita tahu keuangan kita di 5 tahun mendatang dihitung hari ini, maka ini disebut present value. Jadi arah panahnya ke kiri. Nah, seperti itu. Sebagaimana contoh tadi, kita punya uang 1 juta ditabung 10%, maka tahun depan kita bisa mendapatkan 1.100.000 dari rumus future value. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas tentang future. Future value di sini adalah nilai masa mendatang.
otomatis kita harus tahu dengan nilainya hari ini berapa. Maka di sini yang pertama kita harus pahami, Rp1 di tangan hari ini lebih berharga daripada Rp1 besok. Karena jika Rp1 ini diinvestasikan, maka besok nilainya lebih besar lagi. Ya, maka opportunity kita untuk mendapatkan Rp1 ini lebih baik kita segerakan. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Maka di di dalam future value kita harus tahu dulu tentang present value-nya dulu berapa. Sehingga future value disebut dengan pemajemukan atau compounding nanti. Dari present value tadi dimajemukkan ke waktu yang ditentukan. Ya. Jadi future value sebenarnya apa sih ya? Jadi future value di sini adalah suatu estimasi yang memperkirakan nilai dana saat ini di masa depan. Jadi punyanya saat ini kita perkirakan di masa depan tuh jadi berapa. Nah, ini kita sebut dengan future value. Nah, kemudian perhitungan perkiraan besaran dana tersebut dilakukan berdasarkan suku bunga serta tingkat pertumbuhan khusus lainnya. Jadi perkiraan, namanya juga perkiraan. Perkiraan ini belum tentu benar nanti terjadi, tapi setidaknya kita bisa prediksikan bahwa uang kita 1 juta hari ini nanti 10 tahun berapa sih? Nanti 20 tahun uang kita berapa sih ya? Dan istilah lain yang menyebutkan bahwa future value adalah nilai di masa depan yang dapat diprediksi dengan mudah berdasarkan tingkat pertumbuhan tertentu. Nah, ini tertentu ini yang tadi saya maksud bisa dari inflasinya, bisa dari pertumbuhan ekonominya, ya sehingga kita bisa menentukan tingkat bunga tertentu untuk kita masukkan dalam fungsi future value dan memprediksikan uang di masa mendatang kita itu berapa. Ya, sehingga hal tersebut dapat digunakan untuk taksiran. Taksiran itu prediksi ya atau perkiraan untuk memperhitungkan nilai dana kepemilikan di masa mendatang. Kemudian untuk perkiraan nilai di masa mendatang juga dapat ditentukan berdasarkan beberapa hal lain seperti semakin tinggi tingkat pengembalian, tingkat imbal hasil, laju inflasi, maka future value dapat jadi lebih besar. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa 1 juta sekarang itu kalau di future value kan harusnya angkanya akan semakin besar lagi karena di masa mendatang juga 1 juta itu nilainya akan turun begitu ya. Nah, sehingga future value ini sebenarnya juga penting teman-teman untuk presentasi di mana dengan future value ini estimasi yang berguna untuk memprediksi jumlah dana di masa depan. Ya, hal tersebut dapat membantu investor untuk memperkirakan jumlah uang miliknya di tahun mendatang. Sehingga pada sebuah investasi, nilai uang sangat bergantung pada tingkat return dan imbal hasil, sehingga investor biasanya akan menyesuaikan hal ini berdasarkan profil risiko. Ya, jadi misalnya kalau kita bilang investor, misalnya Pak Kausar sekarang anggaplah membeli saham atau anggaplah bisnis eh, nasi goreng gitu ya dengan jumlah uang 10 juta. Beli saham juga dengan jumlah uang 10 juta. Maka dengan adanya future value kita harus bisa prediksi bahwa bisnis kita tuh harus tumbuh seberapa sih? Di 10 tahun nanti harus berapa? Ya. Sehingga perlu ada pengerjaan atau rumus-rumus nanti yang bisa kita gunakan untuk memprediksi uang kita di masa mendatang, ya. Jadi kita ambil contoh di sini untuk mempermudah kita mengilustrasikan ya bagaimana sih cara kita untuk ya menghitung future value. Ya, ini ada soal. Jika Anda menabung 1 juta dengan bunga 10% dalam jangka waktu 5 tahun, maka berapa uang Anda 5 tahun lagi? Ya, berapa uang Anda 5 tahun lagi? Jadi sekarang 1 juta ditaruh, ditinggal ya. Ditinggal itu tidak ada tambahan. 1 juta ditaruh di awal, ditinggal tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, uang kita jadi berapa? Maka kita masukkan dalam rumus future value yaitu FN VN sama dengan PV dikali 1 + I pangkat N. Ya, maka di sini kita masukkan ya 1 juta PV-nya ya dikali 1 + 10, 10 ini adalah bunganya persennya tadi, pangkat 5, N-nya adalah pangkat 5 lamanya waktu atau jangka waktu yang ditentukan. Maka kalau kita hitung teman-teman sekalian, misalnya kita hitung di eh, Excel begitu ya, di Excel ya. Misalnya di sini kita hitung 1 + 10% pangkat 5. Jadi kalau kita hitung di sini begini. Tambah kurung 1 plus
10 ya ditutup, kemudian dikasih caping ini shift shift 6 ya, caping seperti ini pangkat 5 ya, shift. Nah, ini jadi ini kita kasih gini ya, sama dengan ya seperti ini. 1 plus 10% ya, ini 1 plus 10% pangkat 5 sama dengan ini ya, kita kalikan dengan ya. Oke, di sini kita masukkan angka 1 juta. 1 juta. 1, 2, 3. Nah, nah ini ya. Maka kalau di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian, uang 1 juta kita 5 tahun lagi menjadi 1.610.510. Ya, bisa seperti itu. Ya. Atau kalau misalnya kita jadi 6 tahun Pak, tinggal kita ganti. Caping gantinya 6. Nah, jadi 1.771.561 rupiah. Kalau 10 tahun lagi Pak, ya tinggal N-nya diganti 10 tahun lagi menjadi 2.500.000 ya. Dengan asumsi suku bunga 10% gitu ya. Dengan asumsi suku bunga 10% tadi, dengan asumsi suku bunga 10%, kita jangka waktu 5 tahun maka jadi 1.610.510 rupiah. Maka kita cek di sini tadi ya. Nah, ini hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Jadi eh, ini adalah cara kita untuk menghitung future value dari uang tersebut. Jadi uang kita 1 juta 5 tahun lagi dengan bunga 10%, maka berubah menjadi 1.610.510 rupiah. Nah, cuman selain daripada kita mengerjakan secara langsung, teman-teman, secara tadi yang kita pakai Excel boleh, pakai kalkulator bisa, atau kita catat manual juga bisa gitu ya. Kita hitung manual juga bisa. Maka kita juga bisa melihat dari tabel future value. Ya, tabel future value-nya sudah saya kirimkan ke kalian. Nanti kalian cek di tabel tersebut ya. Ini ada tabel. Kalian baca di sini ada future value. Ini future value. Kemudian A1, A2 di sini adalah, oh sorry, A1 di sini future value. Kemudian A2 future value of annuity. Bedanya di sini ya. Nah, ini ya. Nah, bedanya di sini. Annuity. Sehingga di sini ada annuity-nya. Kalau di sini tidak ada annuity yang pertama. Sehingga ini hanya future value saja. Ya. FVIF, future value interest factor. Kemudian di halaman kedua kita ada present value biasa. Ya, yang hari ini kita bahas. Dan juga tabel keempatnya A4 ini adalah of annuitas. Di sini ada annuity ini yang beda. Sehingga tabel ini bisa kita pakai di pertemuan ke 6 dan 7 ini gitu ya. Sekarang kita kembalikan di sini tadi ya. Membaca tabel future value. Future value. Maka yang kita baca adalah tabel A1 teman-teman. A1 adalah future value. Kita tarik di sini infonya. Ya, kita tarik infonya. Ya. Persentasenya tadi berapa? Kalian masih ingat persentasenya? Berapa persen bunganya? Ya, 10%. Ya, oke, 10% ada di sini. Kelihatan ya. Jangka waktunya 5 tahun. Nah, sehingga dikali dengan 1,61005. Ya, 1,6105. Sementara kalau 6 tahun, Pak, 6 tahun dikali dengan 1,7716. Jadi kalau kita masukkan di kalkulator, ya, 1 juta dikali 1,6105 sama dengan 1.610.500. Beda belakang komanya, tidak apa-apa. Jadi inilah perbedaan kita mengerjakan dengan tabel dan juga dengan kalkulator seperti yang tadi yang pertama ya. Kalau tabel tinggal dikalikan saja. Jadi di sini langsung dikalikan 1,6105.
Maka hasilnya seperti ini. 1 juta dikali 1,6105 maka ketemu 1.610.500. Beda warna ini aja ya. Beda yang di sini aja ya. Kalau di sini 500, kalau dengan kalkulator tadi 510. Beda di sini saja ya. Nah, ini jadi sehingga ini menurut saya tidak ada masalah gitu ya. Nanti di soal UTS pun ya saya anggap ini hal yang benar gitu ya karena menggunakan metode tabel maupun dengan metode kalkulator juga sama. Sebagai contoh tadi juga ya. Ini kita menggunakan tabel 4 tahun 14641 ya dikali 14641. Padahal kalau kita pakai Excel tadi ini ya A5 sama dengan A5 dikali 1 plus 10% pangkat 4 harusnya juga sama ya. 1464100. Di sini tadi berapa? 14641 1464100 sama ya. Nah, pasti sama antara tabel dengan kalkulator adalah sama 14641 ya. Kalau ini dikalikan pun sama ya. 1 juta dikali 1,4614641 sama 146. Ini ya kita cek ya. Hasil Excel dengan hasil kalkulator ini 1464100 sama. Jadi antara tabel pun, antara kalkulator pun hasilnya pasti sama. Jadi nanti kalian ketika UTS silahkan memilih mau pakai tabel ataukah eh, mau pakai hitungan manual seperti ini ya. Ini kan dihitung manual. Nah, kira-kira teman-teman sekalian, apa sih bedanya Pak terus dengan tabel dengan hitungan manual ya? Oke, di sini saya kasih bocoran kalian ya. Ketika kita berbicara di tabel, tabel di sini bunganya selalu bulat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7%, 9, 10, 11 ya. Kemudian ke kanan 13, 14, 15, 16, 17. Ini 17 tidak ada, langsung 20. Pertanyaannya, Pak besok kalau kita UTS, soalnya 17%, berarti nggak bisa pakai tabel. Ya, tentu saja jawabannya tidak bisa. Karena di tabel adanya 16. Kalau besok soal UTS 17, Pak, berarti tidak ada. Kalau 18, nggak ada. Kalau 20 ada. 21 nggak ada, berarti harus hitung manual gitu ya. Jadi penggunaan tabel ini pasti ada kelemahannya, teman-teman. Ya, ada beberapa persentase di sini yang tidak tercover. Ada 17, 18, 19 nggak di cover. Ada juga di sini ya 21, 22, 23 nggak di cover. Di sini juga ada 26, 27, 28, 29 juga tidak di cover. Sehingga kalian bisanya hanya mengerjakan lewat kalkulator gitu ya. Itu kalau bulat Pak. Kalau misalnya yang sudah ada begini misalnya ya. Pak bunganya ternyata bukan 10 tapi 9,5. Ya 9,5. 9,5. 9,5 itu nggak bisa di antara 9 dan 10. Kita harus hitung manual teman-teman ya. 9,5 berarti di sini adalah 9,5%. Nah 14437. 14437 ini nggak bisa di sini ya. 9% pangkat 5. 1,54293. 1,54293 ini. Jadi di antara ini teman-teman ya, di antara di sini. Ya, karena kita masuk 9,5 di antara ini. Ya, 9,5. Nah, ini tidak ada di tabel, maka harus kita hitung secara manual. Jadi begitu ya prinsipnya ya. Jadi bisa menggunakan tabel semasa angkanya sama tuh bunganya maupun periodenya ya. Itu. Jadi seperti itu pengerjaannya untuk di future value ya. Oke. Sekarang kita bahas ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Ya, yang pertama ini ya. Ini nanti wajib kalian tulis di kertas, kemudian kalian kumpulkan sebagai ganti presensi. Jadi nanti di kertasnya dikasih nama, NIM, kelas, gitu ya, nama, NIM, kelas, dan jawaban pertama, soal nomor 1 ini, soal nomor 1.
Jadi di tahun 2022 ini kalian hendak menabung ya eh, sebesar 10.500.000 ya sampai dengan 2031 dengan suku bunga 1x. 1x di sini adalah angka terakhir pada NIM Anda ya. Kalau misalnya NIMmu 124 ya berarti 14%. Kalau misalnya NIMmu 2567 ya berarti 7%. Diambil yang belakangnya. Ya ingat-ingat. Diambil yang belakang NIM kalian. Ini ya, belakang NIM kalian. Diambil. Dimasukkan di X-nya ini. Ya. Jadi di sini kalian sudah mengetahui PV. Sudah ketahuan PV-nya. Ya. 10.500.000. Sorry. 10.500.000 ya. Kemudian I sudah ditentukan. Misalnya NIM kalian 225 berarti 15%. Ya, 15%. Maka N-nya kalian hitung dari sini 22 ke 31. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 9 tahun. Ya, maka N-nya 9. Maka yang ditanya adalah future value di masa nanti itu berapa sih? Nah, silakan dihitung. Jadi setiap anak pasti hasilnya berbeda-beda karena NIM-nya berbeda-beda ya, NIM-nya berbeda-beda. Kalau NIM-nya sama, Pak, boleh diskusi, boleh ya. Jadi kalau NIM-nya sama misalnya saya NIM-nya satu, ada teman juga sahabat saya NIM-nya satu, kita ngerjakan dengan 11%, boleh, boleh. Ya, yang jelas satu x di sini X adalah angka terakhir dari NIM kalian. Silakan ditulis di kertas dan itu nanti diganti sebagai presensi, menjadi tugas ya untuk latihan kalian. Silakan dilihat kembali soal ini ya. Oke, itu tadi kita membahas tentang future value. Sekarang kita bahas sebaliknya, teman-teman, yaitu present value. Present artinya sekarang, berarti nilai yang sekarang. Kalau tadi ya dari PV kita mencari future value-nya berapa. Ya, ini yang A. Sekarang ini adalah yang B. Ini kita tahu future value, kita mencari tahu. Bentar, saya bedakan dulu ya. Jadi kalau yang ini sebaliknya, kita mengetahui future value dan kita akan mencari tahu present value-nya. Nah, seperti ini. Nah, present value. Jadi, eh, present value atau nilai sekarang adalah konsep fundamental dalam keuangan yang digunakan untuk menghitung nilai uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan, tapi dinyatakan dalam nilai saat ini. Ya, prinsip dasar nilai sekarang adalah bahwa uang di masa depan kurang berharga dibandingkan uang masa kini, karena adanya resiko atau potensi pengembalian investasi dan resiko tadi. Ya, jadi kalau kita tahu yang besok, lah sekarangnya berapa? Ini kita belajar tentang eh, present value, value ya. Oke, present value ini kita sebut juga dengan pendiskontoan, ya. Adalah proses pencarian nilai sekarang dari nilai arus kas, ya. Contoh, hari ini tanggal 13 September 2024, hari ini, ya. Kali kamu membutuhkan 127,63 ya, 127,63 pada September 13 September 2029. Cukup bunga tabungannya 5%. Berapa sih besarnya yang harus ditabung hari ini supaya kalian dapat saldo 1,1127,63 5 tahun lagi.
Jadi kalau sudah punya target, 5 tahun lagi saya harus punya uang 127 dolar. Ya, 5 tahun lagi dengan suku bunga 5% yang sudah kalian ketahui. Maka sekarang saya harus memulai menabung dengan harga berapa sih? Ya, logika ini juga bisa kalian analogikan dengan naik haji. Ya, naik haji kalian kan tahu bahwa ONH, ongkos naik haji itu 90 juta di 20 tahun lagi sebenarnya. 20 tahun lagi ya. Jadi jadwal naik haji kan 20 tahun lagi. Jadi 20 tahun lagi ketika kalian berangkat itu dibutuhkan sekitar 90 juta untuk berangkat naik haji. Nah, kira-kira kalian mulai nabung berapa sih di tahun ini kalau misalnya kalian pengen nabung mulai hari ini? Maka di hari ini kan kita tarik ke depan. Ya, bukan kita ke belakangan tapi kita tarik ke depan. Ya, maka ini yang disebut dengan present value. Ya, ini dari gambar ini kalian sudah bisa melihat bahwa alur berpikir kita itu bukan lagi ke belakang, tapi kita tarik ke depan saat ini. Ya, 127 5 tahun ini, 5 tahun, hari ini berapa? Nah, muncul dengan rumus FVN sama dengan PV dikali 1 plus 1N. Ini kalau kita menghitung future value, tapi kita menghitung di present value. Present value adalah FVN dibagi 1 per I pangkat N, 1 plus I pangkat N, ya, maka rumusnya adalah PV5, present value 5 tahun ini, 127,63 dibagi 1 plus 5% pangkat 5. Ya, 1 plus 5%. Jadi begini menghitungnya. Kalau di Excel, ya, taruh. Nah, ini, ya, rumusnya adalah 1 plus I pangkat N. 1 plus I pangkat N. Sama dengan 1 plus I, anggap di sini I-nya ya, kita buat pangkat N. Sorry, caping N-nya di sini. Ya, ini kita pakai sebagai I, ini kita pakai sebagai N. I-nya adalah 5%, sorry, I-nya adalah 5%, ini adalah 5 tahun. Ya, maka uang kita tadi 127,63, ya, maka rumusnya adalah dibagi tadi ya. Sama dengan ini tadi ya, 127,63 dibagi garing yang bawah ini tadi. Maka 100. Ya, maka hasilnya adalah 100. Maka tadi di sini hasilnya juga sama yaitu 100. Apa sih artinya 100? Maka ketika kita mengharapkan uang kita 127 dolar, 63 di 5 tahun mendatang, maka di tahun ini harus menabung dengan nominal 100 US dollar, ya. Maka 100 nanti ditinggal selama 5 tahun, maka prediksi kita dengan bunga 5% uang kita berubah menjadi 127,63. Maka kita sebaliknya, kerjakan sebaliknya. Kita tahu yang mendatang, kita tarik hari ini. Ya. Solusi dengan tabel. Solusi dengan tabel juga bisa, yaitu 127,63 dolar dikali PVIF. PVIF ya. PVIF ini tabel juga sudah saya bagi di present value, tabel A3 teman-teman. A3 adalah present value, ini ya. Kita cek tadi, bunganya berapa? 5%, kemudian tahunnya 5. 5% tahunnya 5. Ada di sini ya. Ada di sini 5%, tahunnya juga 5. Kita ketemu di sini. 0,7835. Apa artinya kita hitung manual ya? Kita hitung pakai kalkulator.
Kita hitung pakai kalkulator ya. 127,63 dikali 0,7835 sama dengan 99,99 atau kita bulatkan dengan nominal 100 ya. Ya, ini kita bulatkan dengan nominal 100 ya. Kembali lagi dari sini kita membuktikan bahwa menghitung dengan manual kalkulator, dengan Excel maupun dengan tabel itu hasilnya pasti sama. Kecuali pada bunga-bunga yang tidak ada di tabel ya. Maka ini bisa kita pakai tabel semasa bunga-bunga nilai bunganya diketahui. Nah, berikutnya teman-teman, di sini kalian ada soal yang kedua. Ini juga nanti dikumpulkan bersama soal yang pertama tadi. Ya, jika di tahun 2024 ini kalian punya 10.500 ya, maka dengan suku bunga selama ini 1x, ya 1x ini x-nya sama seperti tadi ya, x-nya sama seperti tadi. X adalah angka belakang dari NIM kalian dimasukkan. Ya, suku bunganya kalau 19 ya 9 ya 19. Kalau NIM kalian 110 ya berarti 10% gitu ya. Berapa uang di 2017? Ya, maka di sini kita ketahui adalah future value-nya sudah kita ketahui karena ini kita narik mundur di tahun 2017. Future value adalah 10.500. 10.500. Kemudian I-nya misalnya kalian ketemu 12%. Kemudian N-nya di sini kita ketahui N-nya 2017 atau 7 tahun. Kira-kira uangmu yang 10.500 ini hari di tahun 2017 ini berapa? Silakan dikerjakan di kertas, ditulis tangan, dan digabung dengan soal nomor pertama tadi. Untuk mengetahui apakah kalian bisa menerapkan rumus present value dan future value. Ya, selamat mengerjakan eh, dua soal ini di pertemuan ke-6 untuk latihan. Ya, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai present value dan future value. Ya, dua-duanya konsepnya sama. Satunya kita memprediksi yang masa depan, yang saat ini future value kita malah memprediksi yang sorry present value yang ini kita memprediksi yang hari ini atau di sekarang kan. Ya, oke. Sekarang ini ada beberapa contoh jika kita mengerjakan dengan atau soalnya untuk mengetahui tingkat bunga. Ya, misalnya kayak gini ya. Hari ini Triana menabung di Bank Mandiri 5 juta. Ya, hari ini 5 juta. Apabila nilai tabungan Triana 5 tahun mendatang adalah 12 juta 440 5 tahun mendatang, berapa suku bunganya? Berapa suku bunganya? Maka di sini kita udah ketahui PV-nya 5 juta. FV-nya 12 juta 440. N-nya 5. Maka ditanya adalah I atau bunga. Maka cara mengerjakannya seperti ini. Nanti kalian pelajarin. Ya. Kita masukkan persamaan sampai dengan ketemu bahwa 1 plus I adalah eh, akar pangkat 5 dari 2,44 2,488. Nah, ini kalau kita menggunakan kalkulator saintifik bisa atau pakai Excel itu rumusnya adalah seperti ini ya. Untuk menghitung I ya. Akar pangkat 5. 5 di sini adalah bunganya. Akar pangkat 5. Berarti di sini adalah ya sama dengan ya SQRT. Oh sorry. Angkanya mana misalnya ini ya. Dikali ini ya sebentar. Nah ini ya. Nah di akar pangkat 1/5. 1/5. Jadi ini yang dimaksud dengan gambar akar pangkat 5 ya. Jadi ini adalah sorry.
Ini adalah yang dimaksud dengan akar pangkat 5, ya, X, ya. Akar pangkat 5 itu seperti ini. Kalau akar pangkat 2, ya tinggal diganti, ininya diganti 2. Kalau akar pangkat, misalnya tahunnya adalah 10, Pak, berarti akar pangkat 10. Akar pangkat 10. Atau sama dengan X caping tanda kurung 1/10. Ini untuk akar pangkat 10. Kalau misalnya kita menghitung bunganya di tahun ke-8, berarti akar pangkat 8. Maka X dikali dengan dipangkatkan 1/8. Ini kalau di Excel gitu ya. Sehingga dari rumus ini tadi, teman-teman sekalian, kita bisa ketahui bahwa ketika kita punya uang hari ini 5 juta dan kita tahu bahwa mendatangnya 12 juta 440 dengan jangka waktu 5 tahun, ini bunganya berapa sih? Ternyata bunga yang berlaku adalah 19,99% atau 20%. 20%, ya. Sebagai contoh, sekarang kita balik. Misalnya kita tidak ketahui future value-nya. Kita tidak tahu future value-nya, maka 5 ini kita future value kan. Kita future value kan dengan tabel 20%, coba. 20% 5 tahun. Ya, kita coba di sini 20% 5 tahun. Future value 5-nya ini ya. Periodenya 5 tahun. Bunganya 20%. Bunganya 20%. Nah, ini ya. Bunganya 20%. Ketemu 24,883. Ya, 24,883. Sekarang kita hitung pakai kalkulator ya. 10 juta, sorry 5 juta uangnya tadi, dikali 2,4883. Nah, 12.441.500. Kita cek sama enggak hasilnya. Kita cek. Ya, 12.440.000 sama ya. Atau hampir-hampir sama. Itu enggak apa-apa. Beda koma, beda ini enggak apa-apa. 12.441.500. Di sini 12.440.000. Ya, 440.000 sama sebenarnya. Jadi ini terbukti bahwa perhitungan manual pun, hitungan kalkulator dengan perhitungan tabel itu sama, ya sama, ketemu 20% juga sama. Ini adalah cara kita untuk menghitung bunganya, sama dengan contoh di sini ya. Untuk menghitung bunganya ada soal, silakan kalian pelajari dan kalian baca sendiri ya. Begitu bisa kalian pelajari di slide ini. Slide-nya sudah saya bagikan juga. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang future value dan present value. Untuk minggu depan kita akan bahas lagi di video berikutnya tentang future value of annuity dan present value of annuity. Mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.